Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik dan sering muncul di soal ujian, yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses memindahkan, memutar, mencerminkan, atau mengubah ukuran suatu bangun datar. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana posisi atau bentuk bangun berubah di bidang koordinat. Ada 4 jenis transformasi yang akan kita pelajari. 1. Translasi atau pergeseran. 2. Refleksi atau pencerminan. 3. Rotasi atau perputaran. Dan 4. Dilatasi atau perubahan ukuran. Transformasi tidak hanya ada di pelajaran matematika, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Misalnya, translasi saat kita menggeser pion pada permainan catur, refleksi saat kita bercermin, rotasi saat kipas angin berputar, dan dilatasi saat kita memperbesar atau memperkecil gambar. Translasi adalah pergeseran semua titik dari suatu bidang dengan jarak dan arah tertentu. Translasi tidak mengubah bentuk atau ukuran bangun. Jika titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh vektor A, B, maka hasilnya adalah P aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Contoh soal. Titik A 3, negatif 2 ditranslasikan oleh vektor 4,5. Kita cukup menambahkan X dan Y dengan komponen vektor tersebut. 3 tambah 4 sama dengan 7. Negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Maka A aksen sama dengan 7,3. Jawablah pertanyaan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Refleksi adalah pencerminan suatu bangun terhadap garis tertentu, seperti sumbu X, sumbu Y, atau garis Y sama dengan X. Berikut beberapa contoh rumus refleksi. Terhadap sumbu X, titik X, Y menjadi X, negatif Y. Terhadap sumbu Y, titik X, Y menjadi negatif X, Y. Terhadap garis Y sama dengan X menjadi Y, X. Terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X. Contoh soal. Titik A 5, negatif 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Karena terhadap sumbu X, maka nilai X tetap dan nilai Y berubah tandanya. Jadi A aksen sama dengan 5,3. Jawablah pertanyaan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Rotasi adalah perputaran suatu titik terhadap titik pusat, biasanya 0,0, dengan besar sudut seperti 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Rotasi bisa searah jarum jam yang bernilai negatif atau berlawanan arah jarum jam yang bernilai positif. Rumus rotasi terhadap titik pusat 0,0. 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi negatif Y, X. 180 derajat menjadi negatif X, negatif Y. 270 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi Y, negatif X ya. Contoh soal. Titik B 2, negatif 4 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Gunakan rumus negatif Y 2, X. Maka B aksen sama dengan 4,2. Dilatasi adalah Jawablah pertanyaan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun. Dilatasi bisa memperbesar atau memperkecil ukuran, tetapi bentuk tetap sama. Titik P, X, Y didilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala K. Maka hasilnya adalah K kali X, K kali Y. Contoh soal. Titik C negatif 2,3 didilatasi dengan faktor skala 2. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka C aksen sama dengan negatif 4,6. Jawablah pertanyaan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Sekarang mari kita simpulkan. Transformasi geometri terdiri dari 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi menggeser titik atau bangun ke posisi baru tanpa mengubah ukuran. Refleksi mencerminkan bangun terhadap garis tertentu, seperti sumbu X atau sumbu Y. Rotasi memutar bangun terhadap pusat tertentu dengan sudut tertentu.
dan dilatasi mengubah ukuran bangun menjadi lebih besar atau lebih kecil, tetapi bentuknya tetap sama. Dengan memahami masing-masing rumus, kita dapat menyelesaikan soal transformasi dengan lebih mudah. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal latihan yang telah disediakan. Kerjakan dengan teliti dan gunakan rumus transformasi yang sudah kita pelajari tadi. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari materi transformasi geometri. Semoga kalian semua bisa memahami dan menerapkan materi ini dengan baik, terutama dalam menyelesaikan soal. Jangan lupa latihan, karena dengan banyak berlatih, pemahaman kita akan semakin kuat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.